Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis, singkatnya sering disebut KPP Pratama Ciamis. Pengetahuan dasar yang perlu kalian ketahui terkait kantor tersebut. Hubungan KPP dengan DJP, yaitu KPP adalah unit kerja DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, KPP berhubungan langsung dengan wajib pajak atau WP. Ikutin terus kita ya. Mau tahu gak sejarah singkat KPP Pratama Ciamis gimana? KPP Pratama Ciamis merupakan leburan dari KPPBB atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ciamis dan KPP Tasikmalaya dengan menjalankan konsep pelayanan One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak, mulai beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2007. Seiring dengan launching modernisasi kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Kanwil DJP Jawa bagian Barat 2, saat ini adalah Kanwil DJP Jawa Barat 1. Pada tahun 2008 masih menempati gedung KPPBB Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 75 Tasikmalaya dan sebelumnya menempati sebuah ruko sewaan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 45 Ciamis. KPP Pratama Ciamis merupakan salah satu KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang berada di wilayah kantor DJP Jawa Barat 1. Berikut struktur organisasi KPP Pratama Ciamis. Seksi Subbagian Umum melakukan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak. Kita juga pernah ditugaskan untuk men-scan barcode dan mengupload foto menggunakan aplikasi yang ada di pajak yaitu Siman 2 Mobile untuk memberi informasi barang apa saja yang sudah rusak dan harus diperbaiki. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing, serta penyiapan laporan kinerja. 3. Seksi Pelayanan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. Penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Seksi Penagihan melakukan urusan penata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini kita melakukan kegiatan pengadministrasian surat teguran, yaitu melipat ST, memasukkan ST ke dalam amplop, dan melakukan penyusunan ST sesuai dengan nomor yang tertera pada surat tersebut. Setelah itu kita melakukan register untuk menginput data ke Excel untuk dilakukan pengiriman. 5. Seksi Pemeriksaan melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Membantu kegiatan pengadministrasian surat tagihan pajak atau STP, yaitu memberi sticky notes dan menuliskan nomor STP yang tertera pada surat tersebut. Kemudian, amplopnya diberi stempel. Setelah itu menyimpan STP kepada bagian pengiriman. 8. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan, sedangkan pejabat fungsional
Penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi. Kita juga pernah menginput laporan keuangan rekening koran ke aplikasi Excel. 9. Seksi Akun Representatif atau AR merupakan staf pendukung pelayanan yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Tugas AR yaitu pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan atau himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta memberikan informasi perpajakan. Pembagian tugas AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja seksi pengawasan dan konsultasi. Berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan PTLL. Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR, dapat digunakan peta wilayah atau blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja. KPP Pratama Ciamis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh KP2 KP Banjar. Dikarenakan wilayah kerja KPP Pratama Ciamis yang memiliki cakupan luas sehingga diharapkan dapat tetap memberikan pelayanan perpajakan yang terbaik bagi masyarakat. KP2 KP Banjar terletak di Jalan Kaum nomor 1 Banjar. Tugas KP2 KP Banjar memiliki fungsi pelayanan utama perpajakan yang dapat memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan bagi wajib pajak diharapkan pelaksanaan self-assessment. Wajib pajak tidak lagi mengalami kendala terlalu besar dengan didirikannya KP2KP di pusat perekonomian masyarakat yang jauh dari lokasi KPP Pratama Ciamis. Fitur-fitur online yang ada di KP2KP diupayakan pula untuk mencakup aspek pelayanan yakni 1. Pendaftaran dan penerbitan NPWP, 2. Pelaporan SPT, 3. Penerbitan informasi perpajakan secara komprehensif bagi wajib pajak dan WP potensial. 4. Diharapkan memberi penyuluhan perpajakan yang menyentuh bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan untuk pendaftaran kartu NPWP secara online. Yang pertama, kunjungi link yang sudah saya terapkan di layar untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP online di situs Dirjen Pajak. Yang kedua, silakan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik daftar. Isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan lainnya. 3. Lakukan aktivasi akun. Cara mengaktifasi akun Anda adalah dengan membuka kontak masuk atau inbox dari email yang Anda gunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian, buka email yang masuk dari Dirjen Pajak, ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi. Yang keempat, isi formulir pendaftaran setelah proses aktivasi berhasil dilakukan. Selanjutnya, Anda harus login ke sistem e-registration dengan memasukkan email dan password akun Anda yang telah Anda buat. Atau Anda bisa mengklik tautan yang terdapat di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah login, Anda akan dibawa ke halaman registrasi dalam WP untuk memenuhi proses pembuatan NPWP. Silahkan mengisi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua tahapannya secara teliti. Bila data yang diisi benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara. Yang kelima, kirim formulir pendaftaran setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap. Pilih tombol daftar untuk mengirim formulir registrasi wajib pajak secara elektronik ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Kirimkan formulir registrasi wajib pajak ke KPP. Setelah berkas kelengkapannya siap, Anda harus mengirimkan formulir registrasi wajib pajak, surat keterangan terdaftar sementara yang sudah ditandatangani, beserta dokumen lainnya ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat Anda sebagai wajib pajak terdaftar. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui pos tercatat. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik. Ayo bayar pajak sekarang juga. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor. Sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak daerah atau STPD.